Bang, Hmm, pernah dengar nggak cerita budak itu yang direkam tanpa sepengetahuan dia, kemudian rekamannya disebarkan? rekam apa nih? Rekam Ke TikTok hubungan. TikTok banyak saya Oh nengok. iya sih ya, tak jelas gak berani Ah, ngomong kan. Rekaman yang misalnya budak tuh lagi, maaf nih, ah. berhubungan badan, padahal Oh, remaja. Nih, hobi berarti itu. dia nggak tahu kok Bucin direkam. berarti. Bucin bisa jadi. Ah, Terus direkam tanpa sepengetahuan dia, mau putus, hmm. nah itu diancam lah. Oh iya, Apa banyak tuh namanya banyak tuh tuh bang? ya, banyak tuh. Apa istilah sekarang tuh ya, bahasa Inggrisnya ada bagus. Revenge porn ya? Revenge Betul porn nggak? itu. Nah, gitu. Jadi banyak memang kejadian tuh ya. Beberapa minggu yang lalu ada Mm-mm, kejadian kan, mm-mm. foto, bukan foto ya, video, Nah, video anak artis, anak musisi, iya ya iya kan? oke kak. Ya artinya balik lagi kita tidak masuk ke kasusnya, Hmm, cuman itu katanya kan HP-nya hilang atau HP-nya lagi diperbaiki, ada oknum-oknum, ada penjahat-penjahat diambilnya, dipulihkan. akhirnya disebar dengan motif keuntungan, Oke. ya kan? Iya. Nah itu kalangan yang memang sengaja direkam untuk konten pribadi lah bahasanya, kenang-kenangan, Hmm, kenang-kenangan. Nah cuman bahayanya itu memang lihat anak-anak sekarang nih kenal dari Facebook, kenal dari kawan tak jelas hmm, misalnya kan, hmm, seminggu 2 minggu ajak jalan, hujan nih bagus kita ke kos ya nih kan, hmm, makan-makan di hmm, kos, nah hmm. terbujuk rayu akhirnya Ngapa ya bang kejadian ya? Kira-kira ya? media sosial ya. Oke. Sekarang nih dulu ada, saya Mhm, yakin dulu ada tuh, maksudnya konten-konten yang berbau pornografi itu ada, mhm. cuman kan kita nggak dapatkan internet ya susah nih, Iya mahal. betul. Sekarang Kita mau ke modal ini dulu kan apa bahasanya itu kayak rental ya? warnet 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 tuh kan, orang kita sekarang nak nonton modal 5.000 ya beli 1 giga iya sih. selesai itu. Iya sih tetap. Saya tiap bulan diminta Hmm. kawan saya 50.000 loh beli giga, beli itu beli kota. Nah, ya. Apa ya anak sekarang nih Lebih mudah ya lebih mudah, artinya paparan. eh, pengaruh-pengaruh luar, budaya-budaya luar yang mungkin memaklumi hal itu Hmm. jadi hal yang biasa di kita nih, akhirnya hubungan badan jadi hal yang wajar. Mhm. Pendidikan moral perlu Iya. sebenarnya tuh. Moral ya. Dulu ada PMP dan segala macam kan, mungkin sekarang ada cuman dibalut dengan mungkin mata pelajaran lain, cuman pada Hmm. akhirnya balik lagi ke kita orang tua nih, Mhm. cuman ada sih sekarang YouTube Kids ya. Itu juga nggak sepenuhnya aman Iya loh bang. betul, mana kita bisa ngontrol anak-anak kita di dalam kamar buka YouTube Mhm. segala macam, atau di luar di Mhm. rumah oke Mhm. lah gitu. Tapi balik lagi ke respon tadi itu ya, Mhm. apa motifnya nih? Namanya kalau revenge Hmm, berarti kan balas dendam. ya. Nah itu memang kalau yang udah lihat coba cari tahu berarti Hmm, kan memang itu sesuatu yang berbau pornografi ya atau ya ya, memuat pornografi yang kemudian konten-konten iya pornografi. dijadikan untuk balas dendam. Nah cuman nih kan bang yang mirisnya ini kan eh, biasanya tuh yang menjadi korban dan pelaku itu ya masih usia muda. Ya, Apakah itu usia di anak bawah atau tujuh mungkin belas lah ya itu kan ya. betul betul ada yang di bawah SMP 17. ya, Ada juga mungkin di atas usia anak juga ada ya. ada. Cuman Cuman eh, mungkin lebih pintar dikit mereka ini. ada kan yang itu siapa tuh? Oknum guru kah yang menjadi korban dari porn revenge porn juga? Ya, ya, ya. Kemudian di blackmail atau di Betul, ah ada saya dengar. Eh, tak tahu saya mau ngomong apa nih, karena mm, miris sekali karena yang dia bilang tadi itu rata-rata korban itu anak-anak di bawah umur, kan? iya betul. Usia anak-anak lah, SMP. Apa yang menyebabkan di luar tadi bucin lah tadi ya, Mhm. bucin. Cukup bodoh kalau mereka lakukan nih, ngerekam ya maksudnya, ngerekam. Kita tidak bicara hubungan badannya, Mhm. merekam hal-hal seperti itu atau video call ya, Iya betul. video call kan, tunjukkan halo dek, Mhm. goyang-goyang ke situ dek, Mhm. kayak gitu tuh kan.
apa gitu, maksudnya cinta ya, tapi nggak gitu-gitu amat kali maksud saya. Karena kita bicara kita produk yang dibesarkan tidak dengan badai internet ya. Ya, ya. Beda ya. Kalau kita Mereka dulu mereka sebatas dengan pada internet tuh berarti kan. ya, memang betul sih tadi Abah bilang paparan dari teknologi. Ya, ya, Internet ya, tuh memang pengaruh besar. Yang pernah lihat temuin itu ya, korban ya, itu dia ada yang tahu, ada yang tidak. ya, Yang tahu itu tadi biasa alasannya karena untuk kenang-kenangan. ya, Itu kan menurut dia aneh ya. ya, Untuk pasangan suami istri buat rekaman ya udah sangat aneh. betul. Apalagi itu Yang bukan nggak pasangan suami istri. halal kan. Nah, kalau yang nggak tahu ya jelas itu pure dia eh, korban, sepenuhnya Ya, ya, korban ya, tanpa sepengetahuan ya mungkin. Tapi tetap ya hubungan badan apalagi oleh kategori usia anak di ya, bawah 18 tahun ya, ya, itu kejahatan. Mau itu dilakukan oleh sesama usia anak ya, apalagi dewasa. ya, dewasa Itu dan anak-anak. iya, itu ada diatur tuh di dalam Undang-Undang Ya. 23 tahun 2002. Kemudian pembaharuannya menjadi nomor 35 Itu undang-undang tahun terkait 2014 terkait dengan perlindungan anak. Kalau kita bicaranya itu mengenai anak. Tapi kalau mengenai pornografi itu ada di Undang-Undang Sorry nomor 44 tahun 2000 apa ya? itu terkait konten Pornografi? pornografi. Iya, pornografi. Karena Itu gini ya, eh, Mbak cari. setahu saya, Mm-mm. seingat saya, dari sisi hukum, Mm-mm. dari si perekam pun kena. Iya, Ya, jadi misalnya dia ngerekam, terus menyebarluaskan. menyebarluaskan oleh salah satu yang tadi Iya, respon iya. tadi ya, mau si cewek mau si cowok, nah Mm-mm. itu kena kan. Mm. Si yang nyebarkan kena dendam tadi kena, Iya. dia pun si pembuat konten pasti kena, ya kan. Mm. Nah harusnya itu edukasi kita dari awal, jangan lu berhubungan enaknya tadi berhubungan segala macam, tapi pikirkan bahwa kalau ini tersebar luas Mm. atau dengan sengaja merekam atau salah satu ngerekam, itu kan yang kena bakal dua-duanya, Iya. ya kan. Sebenarnya intinya sih ya, HP ini kan namanya smartphone. Ya, Penting bagi pengguna atau manusia yang menggunakannya itu lebih pintar ya, daripada betul, smartphone-nya. Nah, betul. kata kuncinya jangan pernah sekalipun melakukan atau bersedia untuk memberikan gambar kah, Hmm, video kah, itu dalam kondisi kita yang entah itu setengah telanjang atau bahkan benar-benar yang tanpa busana ya, misalnya ya, itu jangan pernah sekalipun. Apalagi bisa contoh kayak kami yang berkerudung nih Bang ya, ya. Kunci Lia menggunakan HP itu jangan pernah memfoto atau memvideokan saat misalnya memang ternyata itu termasuk aurat, misalnya ya, tanpa kerudung gitu. ya, Ya salah satunya itu salah satu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dengan HP kita kah, betul, dengan betul. kamera di komputer kah, Ya, seperti itu. Nah, yang penting itu kalau untuk perempuan ya, untuk anak perempuan ataupun perempuan manapun di yang nonton ini, paling penting sebenarnya itu Bang, bagaimana paham batasan kita kalau dari anak-anak udah jelas kan mana bagian tubuh boleh tidak boleh dilihat dan dipegang itu kan udah jelas ya. Nah, harusnya misalnya sebagai orang yang misalnya sudah dewasa, misalnya kita bicara masalah ada beberapa kasus yang ternyata revenge pornnya korbannya adalah dewasa ya, misalnya kan. Nah itu kan sebenarnya penting untuk memahami ada batasan-batasan di dalam pergaulan ya mana yang boleh dan boleh tidak boleh dilakukan, ya, gitu. ya, Apalagi di depan kamera. ya. Penting sekali. Cukup berbahaya kalau kita Hmm, memang nggak bisa menggunakan media sosial dengan bijak. betul. Kita share yang bagus-bagus ya, Iya, kadang-kadang masih dijulitin orang. betul. Kalau dia malah berjalan ya nih, Iya, dia malah makan nyaman ya Deni. apa makan kemana malah berjalan, itu ya dijulitin orang kan. Kadang-kadang disebar-sebarkannya lian, Mm, aku kiri tapi mm, mm, jalan-jalan terus, mm, mm, utang banyak mm, itu mm, ya kan. mm. Apalagi yang kayak gitu. Betul. Dari kitanya bijak, dari si yang ngelihat nonton konten pun Iya, harusnya bijak kan betul. gitu. Jangan pula disebar-sebarkan. Mm. Karena penyebarannya pun walaupun dia bukan yang Iya, nyebarkan, itu dapat juga sanksi kena juga, tuh. betul. Sanksinya juga ada tuh. Ada satu orang oknum menyebarkan video porno tadi, Mm, video Lia nih, misalnya kan, mm. sebarkan Betul. gitu lah. Ah, Nah ah, itu kena tuh, betul. Iya, karena dapat betul. ditelusuri kan. Diteruskan tuh, Mm, mm. polisi udah hebat dah sekarang. Ada cyber crime-nya Iya, ya? cybercrime-nya. Ada. Sekarang yang jadi masalah nih ya, udahlah kejadian bener nih. Anggaplah dia diancam, Mm. belumlah disebarkan. Nah kadang-kadang mereka nih kan, oh jangan apa, bayar, Udah ya. bayar, bayar. Seharusnya kan
langsung ya laporkan kan. Ya itu tadi Bang, karena biasanya itu korban itu kan memang identik, yang Hmm. disebut korban itu kan identik yang Ya, biasanya dianggap lemah. ya, Nah, biasanya yang melakukan blackmail itu menganggap itu sebagai kelemahan yang telak. hmm. Nah, kebetulan, bukan kebetulan sebenarnya sih, Indonesia salah satu dengan budaya timur Ya, yang memang menganggap itu salah satu aib aib, ya. betul. Jadi kadang-kadang kesalahan dari kita, apalagi korban itu menganggap bahwa aib nih jangan sampai ketahuan orang. Ya, Padahal sebenarnya kalau itu udah termasuk ancaman, ada undang-undang yang mengatur, ada perlindungan bagi ya, bagi ya, korban, bagi korban. ada penanganan secara Ya, psikososialnya, ya, baik pemulihan psikologis maupun sosial bagi ya, korban. betul, betul. Jadi walaupun tidak serta merta apa yang dilakukannya itu dibenarkan ya, tapi kalau yang namanya korban ya korban Ya, gitu. korban tetap korban. Kalian siapapun itu punya hak untuk dilindungi oleh Ya, ya, negara. ya, ya. Jadi ada aparat-aparat yang memang aparat hukum yang memang diperuntukkan untuk itu, entah dari penyelidikan menjadi penyidik, kemudian menjadi proses hukum yang lebih Ya, tinggi ya, ya ya, Bang ya. ya. Ya ini kan tadi kok, kalau mungkin kok setiap kali berapa kali percakapan kita ya selalu yang minta itu sebenarnya berani untuk bersuara sih. Speak up, Ya, speak speak up. up. Entah itu korban, entah itu saksi. Ya, Sebenarnya ya, peran ya. saksi penting. Jadi saat kita misalnya sebagai saksi ya menerima informasi mengenai revenge porn Ya, yang memuat tadi video-video atau ya, foto-foto, nah itu sebenarnya sebagai saksi tadi jangan malah menyebarluaskan, betul. tetapi kemudian justru menjadi saksi yang bisa melaporkan itu Ya. supaya Dari kegiatan mana video ini? Ya, revenge pornnya tidak tersebar. Ya. berkelanjutan. Itu sih. Cuman kadangkala tadi tuh dia Mm-mm. malu, Iya, aib kan. iya. Nah, sebelum ini kejadian, harusnya kan udah ada apa ya, mitigasinya lah. Mhm. Itu Atau bencana. eh, pemerintah kan udah ngelihat tren-tren ini, oh ini tren ini anak-anak ini mulai Iya, kebablasan nih betul. menggunakan media sosial. Jangan pula macam kau saya baca berita beberapa hari lalu, Cina mematikan jaringan internet dan apa segala macam Mhm. untuk supaya jangan keterlibatan terhadap internetnya semakin Terlalu kuat terlalu ya. kuat. Kan nggak mungkin juga tapi itu tuh. Budayanya mungkin Cina mungkin dengan apa ideologinya mungkin Mhm. keras ya. Kalau Mhm. kita yang bahasa demokrasi kan nggak mungkin cabut semua internet tuh, pasti ricuh tuh. Mhm. Nah harusnya ada peran pemerintah di tingkat apa gitu, maksudnya adalah mungkin lembaga-lembaga yang datang ke SD, SMP Mhm. untuk pendidikan moral mental Iya, mereka gitu iya. kan. Jangan di satuan atau lembaga-lembaga tertentu atau pas acara-acara tertentu bro datang itu sih Iya. menurut saya pencitraan ya tuh gimana ya harusnya ada kan tapi lembaga-lembaga Ada sebenarnya. Kalau untuk saat ini sebenarnya jadi prioritas ya. Itu salah satunya tadi uh, pendidikan mengenai atau edukasi mengenai uh, seks ya ya dari setiap usia ya. Itu ya tujuannya untuk salah satunya mencegah kejahatan seksual. Revenge porn itu salah satu kejahatan seksual ya yang menggunakan cyber atau ya menggunakan internet. Nah, itu salah satunya caranya tuh. ya Melakukan tadi mitigasinya itu dengan pencegahan. Ya, misalnya kepolisian kah atau mungkin dari lembaga-lembaga ya yang memang ya, resmi dari pemerintah, dinas betul pendidikan, dinas kesehatan, pemberdayaan komisi perlindungan anak. perlindungan anak Ya, ya ya betul. Nah, itu keterlibatan dari lembaga-lembaga resmi pemerintah itu sangat penting. Jadikan itu sebagai concern. Sebenarnya penting juga sih pendidikan kita itu memang menyertakan muatan-muatan yang tadi itu kita bicara mungkin minggu lalu juga pernah dibahas yang parenting itu ya ya dimasukkan ya gitu mungkin di jenjang SMA pendidikan seks atau secara seksualnya itu kan ada reproduksi mana yang boleh pegang tidak boleh pegang sesuai usia betul betul dari bahkan usia dini dari PAUD ya TK SD SMP SMA sesuai usia. terus keterlibatan orang eh, bukan orang tua ya maksudnya Hmm. keterlibatan dari pemuda-pemuda yang anggaplah kayak Paskibra nih. Hmm, Paskibra ini kan hmm, setelah hmm. lulus kan mau ngapain nih? Nggak Ya, mungkin saya mau belajar bagus-bagus jadi tentara. Harusnya dilibatkan nih Paskibra habis dia hmm. melaksanakan tugasnya misalnya. Nah, turunlah kita ke SD motivasi mereka jadi kayak Ya kalian jadi betul Paskibraka betul. nasional yang banggakan orang Hmm. tua kan kayak gitu. Harusnya Paskibra tuh sekarang ada di mana ya? Di Kesbangpol kalau nggak salah saya. Iya. Kan ada tuh induknya lagi di pusat saya lupa namanya
kebangsaan dan Pancasila apa gitu. Jadi harusnya mereka dilibatkan tuh ya, karena penting juga bahwa adik-adik kita ini, anak-anak kita ini diedukasi terkait sama Ripon Pons. Takutnya mereka nggak paham, betul, nggak ada efeknya, nggak ada betul. rekam ternyata efeknya besar kan. Nah itu harus ada keterlibatan pemuda-pemuda atau kaum muda itu harus dilibatkan. Janganlah kita bicara polisi atau lembaga-lembaga. Kadang-kadang Iya, maaf lah nih, maaf lembaga-lembaga terkait kami kekurangan anggarannya pas-pas bla 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 bla. Padahal seharusnya waktu dia membuat anggaran menurut saya harusnya dia iya, tahu input, prioritas. betul. Prioritasnya oh ternyata di Kalimantan Barat besar nih kasus-kasus ini nih. Ya udah Kalimantan Barat jadi intensi khusus. Oh Sulawesi agak kecil, udahlah Hmm, hanya pendidikan-pendidikan biasa kan harusnya kayak gitu. disesuaikan ya Ya Bang ya, disesuaikan. betul, Jadi betul. alasan anggaran tuh jadi alasan yang sangat klasik. Iya, Padahal kalau kita lihat draft keuangan anggarannya besar juga, bukan kecil. Artinya besar, nanti ujung-ujung besar gaji dan honor segala macam daripada program yang harus mereka program. kerjakan. Ya, Itu kalau yang inilah nanggapin yang paskibra tadi ya, ya, atau teman sebaya ya, sebenarnya. Jadi memang salah satu pengetahuannya juga memang untuk mencegah apapun itu kekerasan fisik, kah, bully, kah, kemudian menjadi kekerasan seksual, kah, revenge porn, kah, penting untuk melibatkan teman sebaya. ya, Nah, keterlibatan teman sebaya itu membuat lingkungan yang kondusif sehingga membuat seseorang itu mungkin ya, ya, dia tidak mudah untuk misalnya menjadi korban ya, kan ya, dari revenge porn atau ya. saat dia menjadi korban dia punya keberanian karena Ya. dia punya lingkungan yang aman dan nyaman untuk dia bercerita kah, bersuara kah, Ya, seperti berarti itu. keterlibatan orang tua masuknya di pertemanan anak-anak. Saya ingat eh, kalau saya dulu itu Mhm. orang tua saya suka mengumpulkan anak-anak di rumah. Hmm. Kita ngumpul ya lah di rumah Daripada di luar. daripada di luar. Pada Betul. akhirnya dia bisa melihat kan, oh kawan ini yang ini tak betul nih. Itu kita ingatkan. Mm-mm, Daripada mm-mm. harus dilepas di luar. Jadi peran orang tua seperti itu. Kedua, peran pemerintah lagi ya, saya ingin masuk di pemerintah. Mhm. Harusnya lebih banyak membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Libatkan organisasi pemuda segala Mhm. macam. Bikinlah kegiatan-kegiatan kalau di Pontianak di Gulis Ya, misalnya alun-alun kah, alun-alun. Bikin betul. kegiatan yang positif. Libatkan di satuan yang banyak, misalnya kelompok antar SMA, antar Betul. SMP, Betul. hadiahnya sekian, bla 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 bla. Jadi pada akhirnya kan energi mereka tercurah pada hal yang positif, tidak lagi hal-hal Iya, yang negatif-negatif. Saya betul. rasa itu penting juga. Jadi mereka juga enggak terlalu lama Iya, screen time. ya, ini Itu penting. bangun tidur dah lihat HP. Sebenarnya gini juga Bang, mungkin ya. Kalau eh, kita bisa lihat juga ya, biasanya mereka itu anak itu, kalau kita bicara usia anak ya, yang mereka tiru itu orang tua. Ya, ya, Jadi kok betul. semakin banyak orang tua itu screen time-nya Ya, juga ya, anak itu akan meniru. betul. Ini kadang di rumah di meja makan pun Iya, masing-masing main iya. HP. HP Ini juga makan. lihat punya pengalaman juga ya. Beberapa anak itu kelihatannya itu anak rumahan. Zaman sekarang anak Ya, rumahan itu juga mau kita orang tua itu juga harus aware. Bisa jadi di anak rumahan ternyata dia berseluncurnya itu di dunia maya. ya, ya, Nah, kemudian dia menjadi korban. Korban betul. dari ya tadi revenge porn itu Ya, ternyata ya, direkam, dia tahu aktivitas seksual ya, ya. dewasa dari HP, penasaran, diajak mau, ternyata direkam, kemudian diancam, blackmail. Ngeri gak Itu, sarangnya dia ya. ya. Jadi memang sebenarnya ya tadi, kalau kita balik-balik lagi, kalau kita bicara masalah korbannya adalah anak, maka peran orang tua tentu sangat besar ya. Ya. Tapi kalau kemudian itu korbannya kita juga tidak bisa menutup mata, beberapa korban juga ternyata orang-orang yang sudah kita anggap dewasa. Hmm, hmm, hmm. Nah, berarti kan yang menjadi perhatian juga itu kan berarti tadi masalah moral, Ya, ya Bang ya, itulah mungkin pembinaan mental. mental, terus ya tadi kegiatan-kegiatan positif dan Ya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. ya, Salah ya, satunya pemahaman, kita harus mengedukasi diri kita dengan hukum. Jadi sebenarnya tuh mencerdaskan diri kita dengan hukum itu ya, penting. Jadi ya, kita tahu nih, oh hal yang seperti ini ternyata melanggar. Ada ya, sanksinya seperti ini. Jadi kalau kita sebagai korban kita punya hak ini. Atau jangan sampai kita menjadi korban karena memang ada aturannya seperti ini. betul. Edukasi-edukasi itu Nah, penting. pada akhirnya kita balik ke rumah,
mengingatkan diri kita, mengingatkan betul. bini kita, lihat-lihat anak, lihat ponaan, Hmm, berkawan sama siapa kan. Ngeri gak sama di handphone nih kita nggak bisa membatasi orang iya soalnya. betul. Terus Soalnya ini kita juga, bisa membatasi ya teman. mungkin yang bisa di ini juga banyak di notice ya. Korban dari revenge porn itu luar biasa dampaknya, Ya, terutama psikologis. Mereka itu mental biasanya ya. iya, itu mereka biasanya sampai yang depresi, Betul. bunuh diri. Nah, itu makanya penting ya, jangan sampai kita jadi korban. Kalau kemudian ada ajakan-ajakan seperti itu, pikirkan dulu. Ya, Ternyata dampaknya bisa sangat besar, sangat betul. sejelek atau seburuk itu, gitu. Nah, Separah adik-adik, itu. ingatkan adik-adik nih kan, Mm-mm. anak-anak kita, ingat-ingat main HP, jangan biasa-biasa buka yang tak jelas tuh. Betul. Jadi lihat betul manfaatnya, kegunaannya, bijak-bijak main media sosial. Bukan kami nyuruh pilih-pilih kawan, tapi lihat-lihat kawan yang memang betul-betul memberi manfaat. Ya, Artinya pengaruh manfaat, positif. pengaruh yang positif Betul. segala macam. Bukan milih-milih kawan, dah. Mm-mm. Tapi carilah kawan-kawan yang memang betul-betul memberikan manfaat yang bagus buat feedback diri masing-masing. Jadi mungkin itu ya kali kita Mm-mm. ingatkan kawan-kawan, jangan Terus lupa uh, adik. intinya jangan pernah mau membuka busana kita di depan kamera. Nah, Kamera itu apapun, apakah itu bentuknya foto ataupun video. ya, Yaitu sebagai bentuk kunci sebenarnya keywordnya untuk tidak menjadi korban. Jadi kalau mau semuluk-muluk apa, sebujuk-bujuk apa dari ya, si kita, rayuan gombal ya sih. tolak. Oke, mungkin itu dulu Omongkan Jalo. yang kita sampaikan di sesi omongkan Jaklo. Kita ketemu lagi di pembahasan yang lebih seru minggu depan. Sip, terima kasih. Ciao. Ciao.